Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa hari yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Terlebih hari ini Tuhan juga berkenan menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita meminta Roh Kudus untuk boleh menolong kita. Ketika kita membaca, kita bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan hari demi hari, Tuhan berkenan menyapa kami, menguatkan kami, menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hidup kami terus didasarkan kepada kebenaran firman. Sebentar kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7 sampai dengan Yesaya 64 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Yesaya 63 ayat yang ke-10, lalu ayat yang ke-11, lalu saya akan bacakan Yesaya 64 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Namun mereka memberontak dan mendukakan Roh-Nya yang kudus, maka ia berbalik dan menjadi musuh, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah umatnya akan zaman dahulu, zaman Musa, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama dengan para gembala dan kambing dombanya. Yesaya 64 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang berusaha untuk berpaut padamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman kesalahan kami. Akan tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah terlampau murka, dan janganlah mengingat-ingat dosa seterusnya. Ya, pandanglah kiranya, sebab kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Dan semua milik kami yang paling indah, semua sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, bagaimana mungkin Engkau menahan diri, serta tinggal diam dan menindas kami sedemikian rupa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kesadaran akan dosa. Berbicara mengenai kesadaran akan dosa, ada 3 jenis orang berkaitan dengan kesadaran akan dosa mereka. Yang pertama adalah orang yang sadar akan dosanya sebelum mereka melakukan dosa itu. Dan yang kedua adalah orang yang sadar akan dosanya setelah mereka melakukan dosa itu. Dan yang ketiga adalah manusia atau orang yang sekalipun sudah melakukan dosa, tetapi tetap tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Yehuda Yesaya 63 sampai dengan Yesaya 64, kita bisa melihat bahwa Yehuda menyadari akan kesalahan dan dosa mereka setelah mereka melakukan dosa, bahkan setelah mereka mengalami hukuman karena dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, kesadaran akan dosa dari dalam diri Yehuda membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mereka mengingat kasih akan sejarah di masa lalu, di mana Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel. Mereka juga membawa pengakuan akan dosa mereka kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati, mereka berseru. Bahkan mereka menyampaikan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan adalah Bapa mereka. Dan dalam ayat yang ke-8 dikatakan, mereka seperti tanah liat, dan Tuhanlah yang membentuk mereka. Bapak Ibu sekalian, memasuki minggu-minggu Advent yang terakhir, kita diingatkan kembali melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini
Kesadaran akan dosa seharusnya ada di dalam diri kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan. Tentu untuk menyadari dosa-dosa kita, tentu bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu sekalian. Kita memerlukan pertolongan dari Allah Roh Kudus supaya kita bisa menyadari keberdosaan kita, bahkan mungkin sebelum kita melakukan dosa. Jangan sampai kita menjadi sama seperti umat Yehuda yang baru menyadari dosanya setelah mereka melakukan dosa dan bahkan mereka mengalami penghukuman daripada Tuhan. Mari persiapkan hati dan diri kita untuk boleh menyambut dan memperingati hari kelahiran Tuhan dengan terus mengevaluasi hidup kita, memadankan hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus meminta pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk mengevaluasi, mengoreksi kehidupan kita. Sebelum kita melakukan dosa, kita tahu dan kita sadar itu tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong setiap kami. Dan kami memohon sungguh kepada Allah Roh Kudus untuk boleh terus mengingatkan kami bahwa kami cenderung melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami cenderung, sekalipun kami dalam masa-masa persiapan untuk memperingati hari Natal, tapi kami tahu Tuhan, dosa di dalam diri kami terlebih dahulu harus kami bereskan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar dari umat Yehuda, di mana mereka boleh menyadari akan keberdosaan mereka, kembali kepada Engkau dan memanggil Engkau sebagai Bapa mereka, serta mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk boleh memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami boleh mawas diri dalam masa-masa persiapan menyambut hari kelahiran Tuhan. Biarlah kami boleh suci, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.